Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh di pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang teks inspiratif? Kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita struktur teks inspiratif beserta kebahasaannya, maka kali ini kita akan penelaahan dan penyusunan teks cerita inspiratif. Kalian sudah siap? Kalau sudah, kita salam dulu. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita akan melanjutkan, namun sebelumnya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan mengenai bahasan kita kali ini adalah penelaahan dan penyusunan teks cerita inspiratif. Tujuannya adalah setelah kegiatan proses pembelajaran selesai, siswa dapat menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, dan empati pada teks cerita inspiratif, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif, kemudian menulis teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif. Kemarin sudah kita bahas yang pertama abstrak, inti dari teks cerita inspiratif atau opsional. Kemudian yang kedua orientasi, pengenalan tema, latar, dan tokoh. Komplikasi, berisi konflik sampai klimaks cerita atau selesainya cerita. Evaluasi, munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Resolusi, pemecahan masalah yang dialami tokoh. Koda, amanat, dan pesan-pesan yang positif. Contoh telah struktur teks cerita inspiratif. Bagian orientasi. Ernesto Guevara de la Serna adalah tokoh revolusi Kuba. Pria yang akrab disapa Che ini lahir di Rosario, Argentina pada 14 Juni 1928. Ayahnya merupakan keturunan Irlandia dan ibunya keturunan Spanyol. Perpustakaan keluarganya memiliki lebih dari 3.000 buku. Dari situ ideologi, paham, dan pandangan politik C dibentuk. C kuliah kedokteran di Universitas Buenos Aires. Namun ia cuti kuliah karena memiliki keinginan kuat untuk berpetualangan. Rangkaian peristiwa. Pada tahun 1950, C menempuh 4.500 km menyusuri utara Argentina dengan sepeda kayu yang dipasangi motor kecil. Kemudian pada 1951 ia menempuh 8.000 km menyusuri seluruh jalanan Amerika Selatan. Komplikasi. Selama perjalanannya, C menyaksikan sendiri ketimpangan dan ketidakadilan. Terjadi kemiskinan, kelaparan, serta minimnya akses fasilitas kesehatan untuk rakyat. Ia pun terketuk untuk segera lulus dan membawa perubahan pada lingkungan. Che Guevara bersama dengan Castro, ia menjadi salah satu pelopor revolusi Kuba. Sampai akhirnya Guevara menjadi Presiden Bank Nasional dan Menteri Industri
Pada tahun 1964 dalam forum PBB melalui pidatonya, C mengecam politik apartheid Afrika Selatan yang kebijakan luar negeri Amerika. Resolusinya, sebelum revolusi 1959, tahun 1959, Kuba tercatat hanya memiliki 6.286 orang dokter. Setelah revolusi, Kuba melepas pengaruh politik dari Amerika dan memberi pendidikan kedokteran pada warga tanpa pandang ras, termasuk petani dan warga desa. Tercatat sampai 2008, Kuba telah mengirim lebih dari 120.000 tenaga medis profesional ke 154 negara. Dokternya telah merawat lebih dari 70 juta orang di dunia, dan hampir 2 juta orang terselamatkan karena layanan medis dari Kuba. C jadi salah satu orang yang berperan sebagai matahari dalam revolusi Kuba. Kodanya, berbagai jasa dan prestasi Kuba setelah revolusi tidak terjadi bila C tidak terlibat. Melalui kisah tersebut, kita belajar bahwa banyak membaca buku membuat kita menjadi manusia yang peka. Kepekaan membantu kita melihat ketidakadilan dan ketimpangan, serta berani melawannya. Tidak ada yang lebih luhur daripada sifat tenggang rasa seperti yang dilakukan C dan tenaga medis Kuba. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Contoh Cerita Inspiratif Singkat beserta struknya dengan sedikit tambahan. Unsur-unsur kebahasan teks cerita inspiratif menggunakan kata kalimat deskriptif. Ernesto Guevara de la Serna adalah tokoh revolusi Kuba. Menggunakan kata ekspresif, ia pun tergerak untuk segera lulus dan membawa perubahan pada lingkungannya. Menggunakan majas metafora, perumpamaan, repetisi. Contohnya, C jadi salah satu orang yang berperan sebagai matahari dalam revolusi Kuba. Contoh metafora. Kata keterangan. Dalam sebuah teks inspiratif pasti mengandung banyak kata keterangan untuk menjelaskan kegiatan yang dilangsungkan. Kata keterangan yang banyak muncul seperti keterangan cara, waktu, tujuan, tempat. Contohnya kata keterangan yang biasanya ditemukan dalam teks inspiratif seperti dengan, di, pada, untuk, agar, kemarin, dari, secara, dan lain-lain. Kata hubung. Teks inspiratif memang tidak bisa dilepaskan dari penggunaan kata hubung. Kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dihubungkan dengan kata hubung. Dengan pemakaian kata hubung, maka sebuah teks inspiratif menjadi sangat menarik untuk dibaca. Contoh kata hubung yang sering ditemukan, seperti dan, lagi, pula, dan, serta. Kalimat majmuk. Kalimat majmuk ini ada kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Dengan kalimat majmuk maka sebuah teks inspiratif menjadi lebih bagus dan menarik untuk dibaca. Kalimat majmuk yang sering dipakai akan tetapi dia terjatuh di sawah serta mainan dagangannya berantakan dan lain-lain misalnya. Ya. Kalimat fakta, kemudian dalam sebuah teks inspiratif haruslah menggunakan kalimat fakta, bukan kalimat hasil imajinasi penulis dengan kalimat fakta yang disajikan, maka teks ini menjadi sangat berharga. Pembaca sangatlah menyukai teks inspiratif karena pembaca tidak akan tertipu dengan ceritanya dan cerita yang didasarkan dari suatu yang benar-benar terjadi. Menulis cerita inspiratif. Pertama, tentukan tema dan amanat.
Berikutnya buat kerangka isi cerita. Buat paragraf awal yang menarik. Gunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Jadi biasa saja, yang enteng-enteng. Libatkan emosi secukupnya. Ending akhir harus istimewa. Pemilihan judul sangat penting. Pekalah terhadap lingkungan karena banyak hal yang dapat kita ungkap dari kisah-kisah yang berada di lingkungan sekitar untuk menjadi cerita inspiratif yang menarik dan mengesankan. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan singkat untuk pembelajaran berikutnya. Hendaklah kita mempelajari buku-buku kalian untuk memperdalam ilmunya, karena di sana banyak hal yang masih harus kita kaji. Saya akan membersamai kalian untuk memperdalam materi teks cerita inspiratif. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Oh, ada pertanyaan? Ya, silahkan nanti kita kalau ada pertanyaan melalui WA atau media yang lainnya agar kita bisa melakukan tanya jawab atau pada kelas conference. Itulah, jaga nama baik diri, nama baik orang tua, nama baik madrasah, tetap sholat berjamaah. So, insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ucapkan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.